alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian kali ini. Salam serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi wa Syafi'i Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kita. Sebelum mulai materinya, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada kajian kali ini. Nama Alsri Nur Cahya, CHT Esos, tempat tanggal lahir Lebak 25 Juli tahun 1999, agama Islam, alamat Kampung Duku, RT 002, RW 001, Desa Lewidamar, Kecamatan Lebak, Banten. Nomor WA 0857788725999 atau 081388464355. Alamat email alsinurcahya@gmail.com. Instagram @azihimapel. Riwayat pendidikan SD, SDN 1 Lewidamar, SMP, SMPN 1 Lewidamar, SMA, SMAN 1 Lewidamar jurusan Sains, S1 UIN SMA Banten jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pengalaman organisasi: Himpunan Mahasiswa Bidik Misi, Pengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan tahun 2018, Psikologi Banten atau Psikoba sebagai tester tahun 2018 sampai sekarang, Rumah Sehat Jiwa atau RSJ sebagai trainer dan terapis tahun 2017 sampai sekarang, Community of Counselor atau COC sebagai konselor dari tahun 2016 sampai sekarang, Rumah Konseling atau RK sebagai anggota bidang program direktur tahun 2018, Lembaga Dakwah Kampus atau LDK sebagai anggota tahun 2017. Tentang Alsri Nur Cahya. Di sini Alsri menuliskan bahwasanya saya adalah seorang yang memiliki ketertarikan pada bidang bimbingan konseling, psikologi dan seni. Menjadi seorang yang berkompeten pada bidang yang saya sebutkan di atas adalah impian saya. Saat ini saya lebih aktif pada bidang bimbingan konseling dan psikologi, dengan tidak mengesampingkan ketertarikan saya pada bidang yang lain untuk terus mempelajarinya. Nah, itu tadi CV dari pemateri kita, Teh Alsri Nur Cahya. Nah, selanjutnya kita langsung ke Udah bisa dimulai? Iya, Teh. Soalnya suaranya putus-putus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah. Kameranya bisa dibuka dulu. Semuanya. On cam, teman-teman. Nah, baru ada 1, 2. Oke, sebelumnya untuk teman-teman COC, mohon maaf ya baru bisa menyapa kali ini karena waktu event TOT kemarin tidak sempat ikut membersamai. Ada ralat sedikit mengenai CV tadi.
di COC tahun 2018 sebagai sekretaris kapten, yang mana waktu tahun 2018 waktu itu kaptennya Kak Jutana, yang pekan-pekan sebelumnya mengisi kajian grafologi season 1 dan 2. Nah, untuk palmistrinya insya Allah nanti dilanjutkan oleh saya ya. Oke, karena nanti palmistri ini sifatnya lebih ke praktik, jadi saya nggak bakal ngasih banyak materi yang bikin kalian mikir dan mumet, karena saya yakin pasti di kampus juga banyak mendengarkan materi tentang perkuliahan yang bikin kalian gimana ya, udah males gitu untuk belajar ya. Nah, di palmistri kali ini kita lebih ke praktik. Mungkin nanti di awal dikasih pengarahan apa aja sih palmistri itu, terus bagaimana sih caranya agar bisa mengetahui kepribadian melalui garis tangan. Nah, sebetulnya untuk palmistri itu sendiri bisa kita pelajari secara autodidak di rumah, baik melalui buku, melalui jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang bisa kita temui dimanapun kalau misalkan kitanya mau mengkaji. Nah, sebetulnya untuk palmistri itu sendiri sangat mudah dipelajari dimanapun dan kapanpun kalau kita mau benar-benar mengkaji hal itu. Nah, sebelumnya untuk teman-teman COC sendiri, pasti waktu TOT pernah mendapatkan materi ini mengenai palmistri. Nah, itu secara garis besarnya. Nah, hal yang akan saya sampaikan pada hari ini pun akan disampaikan secara garis besarnya aja. Kalau misalnya mau lebih mendalam mempelajari tentang palmistri, nanti sama-sama bisa kita pelajari di season berikutnya atau di momen-momen selanjutnya di COC ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama ada palmistri. Apa sih palmistri itu? Kok bahasanya asing? Kayak grafologi, palmistri, fisiognomi, dan lain-lain. Nah, sebetulnya untuk palmistri dan grafologi dan lain-lainnya itu banyak kita temui di teori-teori psikologi, dan ini real secara teoritis ada di buku dan bisa kita kaji, dan sesuatu hal yang bisa kita baca ya, bukan menebak-nebak. Oh, si ini tulisannya kayak gini, kepribadiannya begini. Enggak begitu. Oh, si ini garis tangannya seperti ini, kepribadiannya seperti ini. Enggak begitu juga. Tapi sesuatu yang bisa kita pelajari, sesuatu yang bisa kita baca, dan sesuatu yang bisa kita catat ya. Karena ini, dan saya pun belajar dari beberapa buku. Salah satunya ya buku palmistri, ya judulnya palmistri juga. Nah, di situ banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil mengenai garis tangan. Dan tentunya garis tangan ini bukan sesuatu hal yang bisa kita tekankan sebagai, oh, kalau aku punya garis tangan seperti ini, maka nasibku seperti ini. Enggak begitu. Tapi sesuatu hal sebagai kemungkinan yang nantinya bisa dan tidak mungkin terjadi. Jadi sesuatu hal yang bisa kita pelajari sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kegiatan yang kita lalui, sesuai dengan kehidupan yang kita jalani gitu. Oke, yang pertama ada mengenai palmistri. Sebelumnya udah pada tahu belum teman-teman palmistri itu ditemukan oleh siapa dan kapan? Yang tahu boleh angkat tangan. Nah, di kajian-kajian sebelumnya, oh ada nih palmistri itu baca kepribadian dari garis tangan. Nah, taunya hanya itu. Nah, palmistri itu ditemukan dan banyak dipelajari dari dulu, dari sebelum kita lahir. Nah, penemunya adalah
Cheiro, tulisannya CHEIRO, Cheiro, pada tahun 1866 sampai dengan 1936. Nah, itu awal mula palmistri ditemukan dan dikembangkan oleh tokohnya, Cheiro. Nah, pada saat itu palmistri dikolaborasikan, dipelajari dengan ilmu astrologi. Jadi nggak hanya palmistri real sendirian, tapi dikaitkan dengan ilmu yang lainnya atau materi-materi yang lainnya. Nah, palmistri itu ya ilmu tentang garis tangan, membaca kepribadian melalui garis tangan. Nah, untuk melihat analisis SWOT, mengevaluasi kekuatan tubuh kita, kelemahannya kita, terus peluang yang kita punya, dan ancaman yang pernah atau sedang dan akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, pertama yang bakalan kita pelajari di sini itu cara membaca garis tangan. Nah, kita punya dua tangan kan, tangan kanan dan tangan kiri. Karena ini pakai kamera depan, jadi kebaliknya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Nah, di setiap telapak tangan itu ada garis yang menjulur secara berlawanan dan berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa cek garis tangan masing-masing ya. Bisa dilihat garis tangannya, garis tangan yang kanan dan garis tangan yang kiri. Bisa dicek apakah sama atau beda. Pasti jawabannya berbeda, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, gimana caranya bisa tahu kepribadian seseorang melalui garis tangan? Nah, secara umum garis tangan itu ada 3 ya, ada garis hati, garis kepala atau garis pikiran, dan garis kehidupan. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah 3 garis tersebut. Sebetulnya banyak garis di tangan kita, termasuk di ruas-ruas jarinya, di telapak tangannya, dan lain-lain. Banyak kan garis-garisnya, bisa diperhatikan di telapak tangan masing-masing. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah heart line atau garis hati. Nah, garis hati itu biasanya menjulur di paling atas. Kalau tangannya diginiin, garisnya ada di paling atas. Yang ini, garis hati. Kelihatan kan? Di tangan masing-masing. Nah, yang pertama itu ada heart line atau garis hati. Nah, yang kedua ada headline atau garis kepala atau garis pikiran, itu posisinya ada di tengah-tengah. Dan yang terakhir itu ada garis kesehatan atau garis kehidupan. Nah, itu letaknya di dekat ibu jari. Nah, biar mudah mempelajarinya, garis hati itu ada di bawah jari kelingking. Nah, untuk yang headline atau garis pikiran itu ada di tengah-tengah. Dan untuk yang ibu jarinya, untuk yang garis kehidupan atau kesehatan itu ada di bawah ibu jari. Nah, itu ya bedanya. Ini garis hati, ini garis kepala atau garis pikiran, dan yang terakhir adalah garis kehidupan atau kesehatan. Nah, itu bisa kita pelajari secara manual dan autodidak di rumah, tapi tetap harus ada kajiannya dan kita tetap harus bertanya apakah benar atau enggak gitu. Nah, setiap garis yang ada di tangan kita itu bakalan berubah dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Kok bisa berubah? Iya, bisa berubah karena kita nggak mungkin dong setiap hari kegiatan kita, perilaku kita gitu-gitu aja. Nggak mungkin kan? Nah, kurang lebih selama 3 bulan itu dia bakalan berubah sesuai dengan pola kehidupan yang kita lalui, yang kita jalani, yang kita nikmati prosesnya gitu. Itu secara garis besarnya. Nah, untuk pemilihan telapak tangan yang biasanya kita baca dan kita analisis itu tangan yang non-dominan. Tangan yang non-dominan itu tangan yang tidak sering kita gunakan, yaitu tangan yang kiri. Ya, ini tangan yang sebelah kiri. Nah, ini tangan yang sebelah kiri. Jadi tangan yang tidak digunakan untuk kita makan, menulis, mengambil barang, dan lain sebagainya. Jadi tangan yang non-dominan, yang nggak sering kita gunakan. Kalau misalkan tangan dominan, itu tangan yang kanan. Jadi yang akan kita analisis atau kita
pakai untuk dianalisis dan dibaca itu biasanya tangan yang sebelah kiri. Nah, kalau misalkan gimana Kak, kalau tangan yang non dominannya itu garisnya susah untuk dibaca atau nggak kelihatan gitu, garisnya tipis. Nah, barulah kita bisa menggunakan dan bisa menganalisis melalui garis tangan sebelah kanan. Tapi dengan catatan kita izin dulu sama orang tersebut. Bersediakah dibaca garis tangannya yang sebelah kanan? Begitu. Nah, kenapa harus tangan yang sebelah kiri? Karena telapak tangan yang sebelah kiri itu menunjukkan karakter kita. Karakter kita atau sifat kita diekspresikan keluar dan mudah dibaca oleh orang lain. Nah, begitupun tangan yang kanan. Kalau tangan yang kanan itu biasanya sebaliknya. Ada karakter yang tersembunyi atau sifat-sifat yang tersembunyi dan ada beberapa garis yang sulit kita telaah. Itu ada di garis tangan yang sebelah kanan. Begitu. Oke. Di setiap garis tangan pasti berbeda-beda. Ada yang garisnya lurus, ada yang garisnya bengkok, ada yang garisnya kayak kepotong atau terputus. Jadi ada satu garis, tengahnya nggak ada garisnya, dan di bawahnya ada garisnya lagi. Itu bermacam-macam. Yang pasti itu memiliki arti tersendiri. Ya. Oke. Kak, punten, Teh. Ya. Ini mau di share screen nggak materinya? Boleh. Oke, Salsa Ya. di share screen aja. Ya. Nah, sebenarnya tadi mau bilang kalau share screen. Karena tadi baru gambaran umumnya aja, garis besarnya aja. Nah, sekarang kita bakalan bahas satu persatu garis yang ada di telapak tangan kita, mulai dari garis hati. Monggo di share screen dulu biar teman-teman di rumah bisa baca. Ya, silakan Salsa, tolong di share screen. Nah, sudah. Bisa langsung ke slide selanjutnya, yang bagian garis hati. Nah, ini yang tadi udah disampaikan ya. Pemilihan telapak tangan yang akan kita baca itu gunakan tangan kanan yang non-dominan, yaitu tangan sebelah kiri, bukan tangan yang sebelah kanan. Nah, jika ada garis yang tidak terdapat di tangan yang kita baca atau di tangan yang non-dominan, nah bisa kita baca di garis tangan yang sebelah kanan. Nah, ada pembeda antara garis tangan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau misalkan garis tangan yang sebelah kiri, telapak tangan yang sebelah kiri itu menunjukkan karakter diri kita yang diekspresikan keluar. Jadi kalau kita baca itu mudah membaca, tahu artinya. Kalau misalkan yang tangan yang non dominan atau tangan yang kanan itu lumayan agak sukar, tapi bukan berarti mustahil kita tahu artinya apa gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada pemilihan. Nah, ini contoh garis yang ada di garis hati. Ada yang lurus, ada yang terputus, ada yang panjang, ada yang pendek atau kayak patah. Ada juga yang di bawah jari telunjuk, yang di bawah jari tengah, dan ada di tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah. Nah, teman-teman bisa cek garis hatinya masing-masing menuju kemana. Ada yang di bawah telunjuk kah? Di tengah-tengah antara jari telunjuk dan jari tengah kah? Atau ada yang di bawah jari tengah? Jadi, jari tengah ke sini.
atau dari jari telunjuk ke sini, atau tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah dari sini ke sini. Nah, bisa dicek ya. Kalau sudah dicek, kita next. Nah, yang pertama, garis hati. Garis hati itu mengindikasikan ketenangan emosi, tingkat stresor atau depresi, tingkat kearomatisan dan kesehatan jantung bagi seseorang. Nah, kok bisa tahu Kak? Ya, ini dari buku real dan ada teorinya. Ya, yang pertama, guratannya dalam dan jelas. Itu kayak gimana sih? Teman-teman bisa sentuh jari telapak tangannya masing-masing. Kalau misalkan terasa guratannya dan kayak ada apa ya, semacam yang ngeganjel dan dalam, itu guratannya dalam dan jelas. Biasanya kalau misalkan yang jelas itu guratannya kelihatan di sininya menghitam. Ya. Nah, apa sih itu artinya? Artinya ekstrovert dan mengekspresikan emosi dengan jelas. Nah, biasanya garis tangan yang seperti itu terdapat pada orang-orang yang hiperaktif, kamu diem gitu tuh. Jadi seneng di tempat yang ramai dan gak pemalu orangnya. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau guratannya tipis, ada tapi nggak kerasa gitu. Ada tapi kalau misalkan disentuh nggak terasa kalau ada guratan. Nah, itu kebalikan dari yang guratannya dalam tadi. Lebih ke diam, introvert, atau yang lebih pemalu, atau orang-orang yang seneng menyendiri gitu. Ya, itu kebalikannya. Nah, kemudian ada yang dimulai dari bawah jari telunjuk. Nah, si garisnya itu dimulai dari sini. Dari bawah sini ke sini. Ya, bisa dicek garisnya masing-masing, garis hatinya masing-masing mulainya dari mana tuh. Nah, artinya cenderung suka berbuat negatif pasangan dalam artian gimana ya? Gak puas gitu dengan satu orang, dan biasanya garis seperti ini itu terdapat pada garis tangan laki-laki biasanya. Terus cenderung mendominasi, egois dan keras kepala. Ya, cenderung ya, bukan dalam artian oh, kamu garis tangannya di bawah jari telunjuk nih, kamu egois. Enggak seperti itu. Kita nggak bisa menjudgment seseorang hanya karena garis hatinya dimulai dari jari telunjuk ya. Ada aspek yang lainnya yang bisa kita nilai. Nah, selanjutnya dimulai dari bawah di bawah jari tengah. Berarti dari sini ya, dari sini sini. Dari sini ke sini. Nah, cenderung egois dan akan lebih tepat jika bertemu dengan pasangan yang submisif, mau didominasi dan mau diatur. Dia keras kepala, tapi dia bisa diatur. Beda ya sama seseorang yang garis hatinya dimulai dari bawah jari telunjuk. Begitu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Next, slide-nya. Nah, selanjutnya ada yang berawal di tengah. Di tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah. Nah, seperti ini. Saya ada di garis hatinya di tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah. Nah, di sini ya. Kelihatan nggak? Nah, saya di sini. Cenderung di antara keduanya, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya baperan. Baperan, all out, mudah percaya sama orang, terus mudah kagum. Nah, itu seseorang yang garis hatinya dimulai dari jari telunjuk dan jari tengah, ya. Di tengah-tengah sini nih, dari sini ke sini. Jelas banget kan? Nah, ditambah lagi dalam, enggak terlalu dalam. Terus itu bisa dikombinasikan. Oh, saya tipis nih. Terus mulainya di tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah. Oh, berarti saya introvert. Saya juga baperan atau mudah kagum sama orang. Gitu. Terus ada juga yang pendek dan lurus. Misalnya dimulai di tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah.
tapi pendek garisnya, cuman segitu doang gitu. Ada tapi sedikit. Nah, itu biasanya seseorang yang nggak suka basa-basi, terus nggak mau banyak bicara. Jadi seseorang yang lebih praktis, ya. Seseorang yang all out, yang nggak mau banyak bicara, dan yang pingin simple orangnya. Jadi lebih simple aja gitu. Nah, selanjutnya ada yang jika menyentuh garis kehidupan. Jadi garis hatinya itu dia nyentuh ke garis kehidupannya. Jadi nempel kayak gini ke garis kehidupannya yang ada di bawah ibu jari. Pasti teman-teman ada yang garisnya menyatu kayak huruf M gitu, nyambung. Ada yang terpisah dan ada yang nyambung. Nah, kayak gini. Jadi kayak ada yang nyambung kayak gini, kayak huruf M, ada yang terpisah. Nah, anggap aja ini garis di tangan, ini garis hatinya, ini garis kepala, dan ini garis kehidupannya. Jadi kayak nyambung gitu. Nah, jika menyentuh garis kehidupan ya, kalau misalkan nggak menyentuh biasanya kayak gini. Jadi dia sendiri-sendiri aja gitu garisnya. Nah, itu cenderung mudah putus asa, lebih gampang depresi, gampang sakit hati, mudah galau. Jadi kayak pingin ditemenin kemana-mana, pingin ada yang jadi support system, pingin ada yang nemenin ngobrol. Jadi kayak cenderung mudah menyerah, mudah mengeluh, mudah putus asa orangnya. Ya, semoga teman-teman tidak begitu. Dan kalaupun memang ada garis hatinya yang menyentuh garis kehidupannya, itu bisa dinilai dari garis-garis yang lainnya. Jadi bisa dikombinasikan dengan garis-garis yang lainnya dan tidak mutlak kalau kita seperti itu. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ada yang bergelombang. Di slide sebelumnya ada garis yang kayak gak lurus gitu, bergelombang. Nah, garisnya seperti ini. Nah, garisnya seperti ini. Jadi garisnya enggak apa ya? Enggak lurus, tapi dia bergelombang gitu. Garisnya enggak lurus. Kayak ada melengkung-melengkungnya gitu. Nah, artinya itu jadi dia punya cerita yang berliku, dan ya namanya juga kehidupan, pasti ada cerita yang nggak lurus-lurus aja gitu, nggak lempeng-lempeng aja. Pasti punya cerita yang berliku-liku dan punya banyak mantap seperti itu. Tapi nggak bisa nggak bisa di judgment kalau orang itu punya banyak pacar. Tapi bisa jadi kayak kehidupannya punya banyak masalah, bisa juga dikaitkan dengan seperti itu. Lagi ada problem di sekolahnya dan lain sebagainya, itu bisa dikaitkan. Nah, tampak double itu contohnya kayak gini. Ini garisnya, terus ada garis lagi di sini. Jadi kayak ada dua garis. Bisa dicek ya di garis tangannya masing-masing. Nah, tampak double kayak gini. Nah, itu artinya seseorang yang kalau misalkan mengasihi siapapun atau melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati dan all out, nggak setengah-setengah gitu. Ya Allah sekali. Mbak moderatornya, aku. Nah, ada juga yang tampak seperti jalan rantai. Nah, kayak gini nih. Sok dicek. Nah, jadi kayak silang-silang gitu garis hatinya memanjang. Nah, itu biasanya orangnya nggak sabaran, pingin gerusukan gitu tuh.
kayak ayo sih buru-buru aja, cepet-cepet aja. Nah biasanya kalau garis hatinya yang tampak seperti jalan rantai yang kayak silang-silang gitu ya, eh, di garis hatinya biasanya itu cenderung nggak sabaran orangnya ya. Bisa dicek di garis hatinya ada nggak. Kalau misalkan ada silang-silang kayak gitu berarti ya itu artinya nggak sabaran. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada garis kepala. Nah, garis kepala itu ada di tengah sini. Ada yang sama, ada yang garisnya panjang, ada yang guratannya pendek, ada yang guratannya dalam, jelas, ada yang guratannya patah, atau kayak memotong garis yang lain, dan lain-lain. Nah, melambangkan kemampuan belajar kita, kemampuan beradaptasi kita, terus gaya komunikasi kita. Nah, kalau misalkan garisnya tampak lurus, jadi lempeng-lempeng aja gitu, sini, di tangan kita, lurus dari atas sampai bawah. Miring tapi lurus gitu. Dan jelas, itu artinya orangnya textbook, jadi visual. Terus dia harus sesuai aturan, jadi nurut gitu sama aturan, cenderung menggunakan pendekatan ilmiah yang baku, berpikir secara runtut dan sistematis. Biasanya garis tangan seperti ini itu terdapat pada orang-orang yang sistematis, senang baca buku, dan kalau misalkan bicara itu sesuai dengan kaidah dan teori yang dia baca. Nah, kalau misalkan yang agak bengkok atau melengkung gitu, miring, tapi agak melengkung gitu kayak bulan sabit. Nah, dia senang mencari solusi alternatif, berpikir out of the book, intuitif dan spontan. Biasanya ini terdapat pada teman-teman kalian yang misalkan kalau ngomong spontan aja gitu, nggak mikirin perasaan orang lain. Biasanya kayak gitu. Aku nggak suka. Nah, biasanya terdapat pada orang-orang seperti itu yang spontan dan biasanya susah buat disangkal. Nah, terpisah dari garis kehidupan dalam artian yang tadi itu kan ada garis yang tiga-tiganya nyambung, ada garis yang tiga-tiganya terpisah. Jadi masing-masing aja. Ada 3 garis yang terpisah ini biasanya, nah terpisah dari garis kehidupan. Jadi dia sendirian aja gitu di tengah. Nah, menyukai petualangan, orang-orang yang senang traveling, tapi sendirian. Jadi dia orang yang senang explore dan jalan-jalan, tapi bukan dalam artian sendirian aja gitu, enggak. Ditemenin tapi enggak dengan banyak orang. Gitu. Terus cenderung bergelombang. Jadi garisnya kayak gimana ya? Ya gitu, bergelombang. Jadi kayak banyak garis yang nggak lurus, kayak bergelombang gitu, kayak begini, kayak cacing gitu, kayak mie, kayak begitu. Nah biasanya punya tingkat atensi singkat pada sesuatu hal, jadi gampang bosenan. Biasanya garis tangan seperti ini terdapat pada orang-orang yang tipe belajarnya kinestetik, jadi nggak mau diem di tempat. Duduk sebentar, berdiri lagi. Habis berdiri, duduk lagi. Habis duduk, jalan lagi. Jadi, tipikal orang yang nggak mau diem, senangnya explore. Dan kalau misalkan belajar, biasanya dia lebih senang praktik dan mendengarkan. Dan dia bakalan cepat bosen kalau disuruh baca dan duduk di tempat. Nah, pasti dia nggak bakalan fokus. Begitu. Nah, bisa dicek ada nggak tuh garis seperti itu di garis kepala kita atau pikiran kita, atau garis headline-nya begitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, garis kepala ada di tengah-tengah ya, jangan tertukar. Nah, kalau misalkan guratannya tipis, dia cenderung nggak berpikir panjang, kurang senang berpikir dan mendalam. Nah, bisa kita kombinasikan tadi dengan garis hatinya. Udah garis hatinya tipis, terus ada rantai-rantainya kayak rantai. Terus guratan garis
kepalanya tipis. Nah, itu kurang senang berpikir mendalam. Jadi, tipikal orang yang gak sabaran gitu. Cenderung gak berpikir panjang dan pinginnya gak mau ribet. Ya udahlah, gini aja. Ya udahlah, gitu aja. Jadi, pingin yang cepet-cepet. Gitu. Nah, berbeda dengan garis yang guratannya dalam. Dia lebih senang berpikir lebih dalam, lebih jernih. Apalagi kalau misalkan garisnya itu udah tebal, panjang lagi. Kelihatan banget dan kerasa banget guratannya. Nah, atau di garis kepala juga ada yang tampak seperti rantai kayak tadi ya, silang-silang gitu, memanjang. Nah, lebih banyak terpaku pada pikiran-pikiran sendiri, jadi lebih senang sama zona nyaman aja gitu. Dan dia lebih gimana ya, senang sendirian dan susah banget buat beranjak dan menerima hal-hal yang baru gitu. Biasanya itu harus dicek. Biasanya kalau misalkan garis seperti itu senang rebahan. Jadi dicek ya, jangan-jangan kita ada nih yang kayak gitu. Apalagi sekarang serba online ya, jadi jangan banyak-banyak rebahan. Nah, selanjutnya ini masih tentang garis kepala, pendek bahkan pendek sekali gitu. Ada yang garis kepalanya cuma seret gitu, jadi kayak ada tapi nggak ada, tapi ada. Nah, dicek di tangan yang dominan. Kok di telapak tangan yang kiri nggak ada? Nah, bisa dicek di tangan kanan yang dominan, di tangan yang dominan. Karena ini bisa jadi menandakan kalau misalkan kita sulit berkomunikasi dengan orang lain, atau kayak segan dan malu dan susah untuk beradaptasi dengan orang lain. Terus selanjutnya ada banyak garis-garis kecil memotong garis kepala. Jadi kita kasih contoh lagi. Ini garis kepala, tapi banyak garis-garis yang memotong kayak gini. Jadi kayak banyak cabangnya gitu. Kelihatan nggak? Nah, ini garis kepala, tapi banyak garis-garisnya. Nah, itu menandakan banyak kejadian yang memerlukan kita untuk mengambil keputusan secara cepat dan spontan. Kan kadang kalau misalkan kita lagi buru-buru, terus disuruh ngambil keputusan, pasti harus spontan dan cepat tapi tepat. Nah, biasanya itu bakal timbul di garis tangan yang biasanya orang itu diharuskan untuk mengambil keputusan secara cepat. Terus ada juga yang garisnya terputus. Garisnya kayak satu, tapi terputus. Kayak nyambung, tapi di tengah-tengah ada jeda. Gitu. Nah, biasanya itu pemikirannya masih labil, senang berganti-ganti ideologi, terus nggak konsisten dengan keputusan yang diambil sebelumnya gitu. Jadi masih belajar membuat keputusan, masih belajar untuk konsisten, dalam artian dia masih harus banyak belajar dan masih bisa diubah untuk kedepannya. Jadi jangan berputus asa kalau misalkan ada garis kehidupan yang kok garis kehidupan aku itu garis kepala aku itu tengahnya ada jeda atau kosong atau terputus. Nah, itu masih kita bisa ubah ke depannya, dan itu bakalan berubah sesuai dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Gitu. Suara saya masih terdengar jelas? Masih kan? Oke, kita lanjut ke garis kehidupan. Nah, garis ini biasanya mengartikan kesehatan fisik secara umum, ya. Well-being, kemampuan tubuh dalam menghadapi penyakit atau gangguan fisik lainnya. Jadi lebih ke bukan garis kehidupan sih ya. Kalau misalnya garis kehidupan kayak lebih gimana gitu kesannya. Jadi lebih ke garis kesehatan dalam diri kita. Nah, yang pertama dimulai persis dari bawah ibu jari, dari sini. Dari bawah ibu jari kita
atau deket sama ibu jari atau di tengah-tengah sini atau di sini. Kalau di sini kan lebih ke telunjuk ya. Jadi bisa dicek di garis tangan masing-masing di mana tuh mulainya. Nah, biasanya kalau misalkan yang garis kehidupannya atau garis kesehatannya dimulai dari bawah ibu jari, nah biasanya dia cenderung mudah lelah, gampang capek gitu. Terus dia itu seneng olahraga, tapi dia juga seneng makan. Nah, karena dia cepat lelah, jadi dia mikirnya, oh aku harus makan, aku harus istirahat. Dengan cara apa? Dengan makan dan diam sebentar dulu dan ambil jeda dulu. Tuh, biar dia lebih ngerasa fresh lagi, semangat lagi, dan enggak gimana ya, enggak cepat ngerasa lelah lagi gitu. Tapi biasanya yang garis kesehatannya di bawah dari ibu jari, dimulai dari ibu jari, biasanya dia cepat lelah. Dan bisa jadi ada faktor-faktor yang lainnya. Terus selanjutnya ada yang tampak bergelombang. Nah, tampak bergelombang itu jadi garisnya kayak tadi yang udah dicontohin kayak gala, jadi dia bergelombang gitu. Nah, biasanya dia dimulai di tengah-tengah sini. Nah, dia biasanya punya banyak energi untuk melakukan pekerjaan apapun. Jadi strong badannya. Nah, panjang dan guratanya dalam. Panjang banget. Mau di tengah-tengah sini, mau di bawah sini, atau di bawah telunjuk sini, bisa dicek kalau misalkan guratanya panjang dan dalam, biasanya dia lebih strong. Ya, kesehatan yang baik, punya kesehatan yang baik, dan nggak mudah sakit. Itu beda ya sama yang garis kesehatannya dimulai dari bawah ibu jari. Ya, dekat banget sama ibu jari. Itu kebalikannya. Ada juga yang udah di bawah ibu jari, terus garisnya atau guratannya tipis banget. Nah, biasanya itu gampang banget sakit. Tuh, bisa dicek ya. Dan perlu diingat, semua garis yang ada di telapak tangan kita itu bisa berubah sesuai dengan pola hidup yang kita jalani. Pola hidup, pola pikir, dan proses healing yang kita jalani. Okay. Next, ada yang double. Ada double. Jadi kayak setiap garis itu ada yang seperti rantai dan double kayak garis hati itu. Nah, dia jarang banget ngerasa capek. Terus apalagi kalau misalnya guratannya dalam, double panjang itu jarang banget sakit dan jarang banget ngerasa capek. Terus ada juga yang tampak seperti rantai kayak tadi ya, kayak silang-silang gitu, memanjang tapi kayak silang-silang gitu. Nah, dia mudah sakit juga dan sering kena sakit yang ringan ataupun berat. Nah, jadi juga ya pola kesehatannya. Terus ada juga yang lingkaran kecil. Nah, biasanya itu pernah kecelakaan atau nggak menandakan selalu dia pernah kecelakaan lalu lintas ya, bukan, tapi dia punya gangguan kesehatan. Dan biasanya kalau misalkan di garis kesehatannya itu mau dia mulai dari bawah ibu jari, di tengah-tengah ibu jari dan telunjuk, atau di bawah jari telunjuk, dan ada lingkaran kecil, pokoknya lingkaran kecil di situ dia artinya pernah kecelakaan, dan biasanya itu terdapat pada garis tangan orang-orang yang punya gangguan kejiwaan, dan teman-teman bisa menemukan itu pada orang-orang di tempat rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Nah, adanya di situ ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah, loh, kok ada garisnya di sini? Ada lingkaran kecil di garisnya. Itu bisa dicek. Dalam artian nggak selalu, wah, kalau misalkan ada lingkaran kecil di garis kesehatan berarti saya gila dong. Enggak begitu. Bisa jadi ada gangguan kesehatan atau ada gangguan kejiwaan, gitu ya. Nggak usah takut, nggak usah serem, nggak usah ngerasa serem. Kalau misalkan kita peduli sama diri kita sendiri, kita bakal ngecek tuh
ini artinya apa, maksud baiknya harus apa gitu. Jadi jangan merasa takut. Kalau misalkan ada lingkaran kecil di garis kesehatannya, bisa jadi kita habis kecelakaan atau habis terluka parah. Nah itu biasanya ada. Jadi nggak selalu berkaitan dengan kalau misalkan ada lingkaran kecil di bawah di garis kesehatannya berarti saya gila, enggak seperti itu ya. Nah selanjutnya garisnya terputus sama kayak tadi. Jadi ada satu garis tapi misalnya tengah-tengahnya atau di hampir di ujungnya kayak nggak ada garisnya, ada tapi kayak keputus gitu, kayak kepotong dua. Nah, artinya ada perubahan gaya hidup yang dialami. Misalnya dulunya seneng minum es, makan makanan yang instan kayak Indomie misalnya, atau pokoknya nggak ngejaga pola hidup kayak jarang olahraga. Pokoknya ya pola hidup yang nggak beraturan, terus kita menjadi memiliki pola hidup yang beraturan, terus jadi punya pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat dan memilih. Jadi nah itu biasanya akan berubah ininya garis kesehatannya. Jadi kayak ada yang keputus gitu. Dalam artian bukan memisahkan, tapi mengubah dari yang tadinya buruk menjadi baik gitu, atau yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, kurang lebih secara garis besar, garis-garis yang bisa kita ketahui itu ada segitu. Nah, untuk hal yang bisa kita ambil dari ketiga garis yang ada di sini, itu semuanya bisa kita pelajari dan bisa kita temukan dimanapun. Nah, untuk selanjutnya bisa kita praktekkan di rumah ke ibu bapak atau ke adik-adik kalian. Sini gitu, mau nggak dibacain kepribadiannya dari garis tangan, kan keren tuh. Jadi dan perlu diingat ini bukan tebak-tebakan tapi real, ada teorinya dari buku. Dan kalau misalkan kok bisa bacanya ngeramal ya, nah nggak kayak gitu. Ini beneran memang dari buku dan dari teorinya. Dan nanti foto bukunya di share ya. Ada bukunya palmistry kalau nggak salah, covernya warna oranye, dan di online shop juga banyak kalau misalkan teman-teman mau nyari, dan bisa dikaji sendiri gitu. Dan ini real teori dan bukan tebak-tebakan ya, dan ini bisa kita pelajari gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Teh Alsri yang sudah menyampaikan materi tentang palmistry. Keren ya teman-teman. Bisa baca sekarang nih, udah mulai harus dipraktekkan nih biar ilmunya nggak hilang gitu. Nah, sejauh ini dari teman-teman ada yang ingin ditanya nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Takutnya ada yang belum paham gitu mengenai garis ini, mumpung masih ada pematerinya. Yuk, silahkan yang ingin bertanya. Bismillah, teh punten izin bertanya boleh? Ya boleh. Tapi suaranya nggak kedengeran, keputus-putus. On cam ya. Ayo masih bingung katanya double sama cantik ya. Boleh Eta lihat garis tangannya Teh ya. Masih bingung apa? Suaranya nggak kedengeran. Sebentar Teh. Udah full. Masih bingung soal garis tangan yang double. Iya, yang double sama yang rantai. Yang double sama yang rantai. Oke, kita ilustrasikan yang double dulu ya. Misalnya ini ada garis. Ini yang double ya. Terus dia dari bawah ada garis lagi. Jadi kayak ada dua.
Nah, itu yang double. Kalau misalkan yang rantai, bisa dicek di garis tangan masing-masing ya. Itu dia ada yang kayak silang-silang gini, tapi panjang, ngikutin garis utamanya. Bisa dicek di garis tangan masing-masing ya. Kalau double dia kelihatan kayak ada 2 garis dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Atau ada juga yang doublenya kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau rantai dia kayak gini. Jadi kayak ada yang X silang-silang gitu, ngikutin garis utamanya. Kak, double-nya itu berdekatan apa enggak? Ada yang berdekatan, ada yang berjauhan. Ada yang dia gini, tapi di satu garis yang sama. Ada yang double-nya berdekatan kayak gini. Kalau yang berjauhan, dia enggak berdekatan, berjauhan, tapi dia ngikutin garis yang di sampingnya, sama, alurnya sama. Begitu, Tapi bisa dipahami? oh iya teh, soalnya Ayu bingung ini double apa gimana, soalnya di garis kehidupan ini di bawahnya ada garis lagi. Oh ya, itu bisa dibilang itu double. Iya teh. Kalau misalnya bingung, nanti bisa personal chat ya, fotoin ini garisnya sebenarnya kayak gimana gitu, nanti dikasih tahu. Teh. Terima kasih teh. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi, bebas. Kalau mau nanya selain seputar garis tangan juga nggak apa-apa. Izin bertanya, Kak. Boleh. Iya, boleh, silakan. Saya mau nanya, antara garis tangan kanan sama garis tangan kiri itu berbeda banget. Nah, Iya. menurut Kenapa? dibaca satu-satu nih antara kanan dan kiri. Menurut saya dua-duanya tuh nggak ada yang nggak masuk gitu ke saya. Itu gimana tuh, Kak? Yakin nggak masuk? Iya, nggak apa? Kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya enggak deh. Nanti kita coba cek lagi dan pelajari lagi ya. Nanti bisa di fotoin dan personal chat bener atau enggak kayak gitu. Ya, setiap orang garis tangan yang kanan dan kiri pasti beda. Semuanya pasti beda, nggak ada yang sama. Nah, untuk garis tangan yang telapak kanan itu berkaitan dengan interpersonal kita di dalam diri kita. Kalau yang garis tangan yang sebelah kiri itu mengekspresikan karakter kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masih penasaran, nanti kita bisa personal chat ya. Sebetulnya kayak gimana? Kalau seandainya yang misalkan kalau yang dibaca nih, yang dipercaya tuh yang mana, Kak? Yang kanan apa yang kiri? Jangan percaya dua-duanya. Enggak begitu. Keduanya bisa kita yakini karena dua-duanya kan punya kita. Kalau yang kanan itu inner kita, kalau misalkan yang kiri itu interpersonal kita, yang kanan itu intrapersonal kita, yang kiri itu interpersonal kita. Jadi yang kanan itu ada di dalam diri kita, kalau yang kiri itu sesuatu hal atau karakter yang kita tunjukkan keluar. Itu yang orang lain tahu, seperti itu. Beda, itu yang membedakan. Makasih, Kak. Sama-sama, Aulia. Nah, ada lagi yang mau ingin ditanyakan, teman-teman? Masih ada waktu. Kalau nggak ada, saya boleh nanya nggak, Teh? Boleh. Nah, biasanya di ujung garis tuh ya, Teh, ada yang bercabang gitu tuh. Kalau misalkan punya saya kan garis hati sama garis kepala itu kan agak nyambung itu kan ya, Teh. Terus di ujung itu nyabang juga, itu gimana itu, Teh?
Gimana? Bisa diulangi? Suaranya keputus-putus. Jadi garis, misalnya garis itu ada Ah, cabangnya itu di ujungnya gitu teh. Oh, kayak gini bukan? Ini garis. Terus di sininya ada garis. astagfirullahaladzim. Si papa ngapain sih? Iya, Megang-megang. Aduh. Kayak gini. Oh, masih. Di garis apa? Sebenarnya garis hati sama garis kepala saya nyambung teh, tapi yang lebih dominan kayaknya ke garis kehidupan. Garis kehidupan atau garis kepala? Garis kepala, garis kepala. Garis kepala. Nah, kalau seseorang yang ada garisnya kayak tadi, ini, kayak gini, terus di ujungnya ada garis ke sini. Nah, itu berarti lagi nyaman di posisi dan di keadaan seperti itu. Jadi lagi ada di zona nyaman. Tuh. Tapi kayaknya hampir semua garis ada ya teh di ujung itu. Enggak. Bisa ada di salah satunya, salah duanya. Misalnya ada di garis kehidupan dan garis hati aja, ada yang di garis hatinya aja, terus ada yang di garis kehidupannya aja. Begitu. Ya tergantung adanya di tangannya, adanya di mana. Oke deh. Dan nggak semuanya sama. Dari teman-teman Yo, dari yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman semua dari COC semua kah atau ada yang dari luar? COC semua teh. COC semua. Kaptennya siapa sekarang? Arif. Arif Hidayatullah. Yo, ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo teman-teman, mumpung masih ada waktu dan mumpung masih Oh iya, ada materinya. untuk pekan depan, teman-teman semua yang ada di sini, saya kasih tugas. Udah kayak apa aja kasih tugas. Saya kasih tugas satu orang baca garis tangan maksimal 3 orang ya, dan semuanya harus 3 orang. Dan nanti di pekan depan diceritakan. Saya membaca garis tangan yang pertama seperti ini, terus membacakan garis tangan orang yang kedua seperti ini, sampai orang yang ketiga. Terus dari ketiganya apa perbedaannya? Seperti itu. Terus ceritakan bagaimana pengalamannya pertama kali atau kesekian kali membacakan garis tangan orang lain. Mati. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nggak bisa dikurang Kak, 2 aja atau 1. Kan maksimal 3. Jadi boleh dong 1 atau 2. Oh iya. Oke, makasih. Oke. Nanti diceritakan, oh saya membaca garis tangan yang 3 aja teh, karena kata kaptennya 3 aja katanya. Nah, boleh tuh 3 aja. Biar semakin Iya, jadi makin 1 lebih baik, 4 lebih baik. Nah, kalau misalnya kita semakin banyak mempelajari, semakin banyak kita membaca, makin banyak tahu, oh ini loh bedanya, oh ini loh bedanya. Jadi kita bakalan lebih banyak memahami dan mempelajari hal yang awalnya kita ya nggak tahu dan biasa-biasa aja,
dan nanti malah kita ngerasa excited gitu. Wah, aku bisa nih, aku tahu nih, oh caranya seperti ini gitu. Kapan lagi kan bisa bacain kepribadian orang lewat garis tangannya. Ayo, ada yang Udah mau paham ya teman-teman ditanyakan tugasnya lagi? Teh Asri? Ya, saya mau ditanyain. Gak ada. Kalau nggak ada, ini cukup aja Teh ya. Boleh. Masih ingin ditanyakan boleh personal chat ya. Tadi kan udah dibacakan nomor WA-nya. Nanti di-share aja. Dan PPT-nya juga bisa di-share aja ke teman-teman, khawatir ada yang lupa. Jadi nanti bisa dibaca ulang. Nanti di-share ya. Kajian Palmistri kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Teh Alsri yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua tentang palmistry ini. Semoga teman-teman semua dan juga khususnya saya bisa lebih memperdalam lagi ilmu ini untuk kedepannya dan bisa di-share lagi ke teman-temannya. Dan saya mau mengingatkan nanti di akhir kajian jangan lupa untuk isi Google Form ya. Isi Google Form absensi untuk kehadirannya. Dan marilah kita cukupkan kajian kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.